Legenda Lahilote adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari Gorontalo, Sulawesi. Kisah ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Lahilote dan petualangannya yang luar biasa, mencerminkan tema cinta, pengorbanan, dan keberanian. Pada zaman dahulu kala, hidup 7 orang bersaudara. Yang paling bungsu di antara mereka adalah Lahilote. Berbeda dari saudara-saudaranya, Lahilote memiliki tubuh yang kecil dan pendek, seringkali menjadi bahan ejekan kakak-kakaknya. Suatu hari, ketika sedang mandi di sebuah kolam yang airnya berasal dari mata air, Lahilote mendengar suara riuh tak jauh dari tempatnya. Dengan diam-diam, ia mendekati sumber suara tersebut dan melihat 7 bidadari dari kayangan sedang mandi dengan asiknya. Di tepi kolam, Lahilote melihat sayap-sayap para bidadari yang digantung di atas pohon. Dengan cerdik, ia mengambil salah satu sayap dan menyembunyikannya. Setelah selesai mandi, 6 dari 7 bidadari tersebut mengambil sayap mereka dan terbang kembali ke kayangan. Sementara 1 bidadari lainnya, karena kehilangan sayapnya, tidak bisa pulang. Lahilote mendekati bidadari yang kehilangan sayapnya itu. Dengan bujuk rayu, ia berhasil menenangkan dan menghibur bidadari tersebut. Bidadari tersebut akhirnya setuju untuk menikah dengan Lahilote, tetapi dengan syarat bahwa Lahilote harus menimba air menggunakan keranjang yang terbuat dari rotan. Meskipun kelihatannya tidak mungkin, Lahilote menerima tantangan tersebut. Dengan bantuan sebatang rotan yang menutupi celah-celah keranjang, Lahilote berhasil menimba air tanpa menumpahkannya. Setelah berhasil memenuhi syarat, mereka pun menikah. Lahilote menyembunyikan sayap istrinya di dalam rumah, diselipkan pada dinding rumah mereka. Mereka hidup bahagia bersama selama bertahun-tahun, meski tanpa dikaruniai anak. Namun, lama-kelamaan, bidadari tersebut merasa sangat rindu akan kampung halamannya di kayangan. Ia mencari sayapnya dan akhirnya menemukannya. Ketika Lahilote sedang pergi menangkap ikan, bidadari itu memakai sayapnya dan mencoba terbang. Ternyata ia masih bisa terbang, dan ia pun terbang kembali ke kayangan. Saat Lahilote pulang, ia terkejut mendapati istrinya sudah tidak ada di rumah. Ia segera menyadari bahwa istrinya telah kembali ke kayangan. Dengan perasaan sedih, Lahilote berjalan menuju sungai dan duduk termenung memikirkan nasibnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari sebatang rotan, rotan yang pernah menolongnya. Rotan tersebut menanyakan alasan kesedihan Lahilote. Setelah mendengar ceritanya, rotan bersedia membantu Lahilote kembali ke kayangan. Dengan syarat Lahilote harus menyiramkan minyak kelapa ke tubuh rotan tersebut. Tanpa berpikir panjang, Lahilote menyiramkan minyak kelapa ke rotan tersebut. Rotan itu kemudian memerintahkan Lahilote untuk berpegangan erat dan mereka meluncur menuju kayangan. Sesampainya di kayangan, Lahilote kebingungan karena banyaknya bidadari di sana. Namun, dengan bantuan kunang-kunang yang hinggap di kepala salah satu bidadari, ia mengenali istrinya. Mereka berdua sepakat untuk hidup bersama di kayangan dan meminta restu dari orang tua bidadari. Istrinya menjelaskan kepada Lahilote bahwa kehidupan di bumi berbeda dengan kehidupan di kayangan. Suatu hari, Lahilote melihat tanaman padi di kayangan. Ia mengambil segenggam padi dan melemparkannya ke bumi, yang kemudian tumbuh dan menjadi bahan makanan bagi manusia. Setelah bertahun-tahun hidup di kayangan, Lahilote semakin tua. Suatu hari, ketika sedang beristirahat di dekat istrinya, sang istri melihat uban di kepala Lahilote dan menyadari bahwa suaminya sudah tidak muda lagi dan tidak bisa hidup di kayangan. Mereka menunjukkan uban tersebut kepada orang tua bidadari, dan akhirnya Lahilote harus kembali ke bumi. Legenda ini diakhiri dengan kisah tragis saat Lahilote turun kembali ke bumi. Dikatakan bahwa jejak kaki Lahilote yang satu jatuh di desa Pohe, Kecamatan Kota Selatan, dan yang satu lagi di kaki Gunung Buliohot ini yang sekarang dikenal sebagai Botu Liodu atau Batu Jejak di daerah Paguyaman, Kabupaten Gorontalo. Kisah ini menggambarkan pengorbanan dan cinta yang mendalam, serta keajaiban dan bantuan dari alam semesta dalam kehidupan manusia.